Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Kita akan melanjutkan belajar materi pemodelan dengan bentuk aljabar, ada di halaman 148 sampai dengan 150. Baik, ibu langsung membahas. Ayo bereksplorasi anak-anak. Eksplorasi 4.5 berat buah-buahan. Sari membeli berbagai jenis buah-buahan di pasar dan membungkusnya ke dalam kantong-kantong plastik yang terpisah. Jika berat buah jeruk adalah T kilogram, maka tentukan bentuk aljabar dari berat buah-buah lainnya. Ibu mulai dari soal A. Berat buah apel adalah 3 kg lebih berat dari berat buah jeruk. Ini ibu bahas soal A. Misalkan A besar ini adalah untuk menyatakan berat buah apel, maka bentuk aljabar untuk berat buah apel atau A besar sama dengan T ditambah 3 anak-anak, karena 3 kg lebih berat. Lanjut ke soal B. Berat buah belimbing adalah 2 kg lebih ringan dari berat buah jeruk. Ibu bahas soal B. B besar menyatakan berat buah belimbing, berarti bentuk aljabar dari B sama dengan T dikurang 2, karena 2 kg lebih ringan anak-anak. Lanjut ke soal C anak-anak. Berat buah anggur adalah 5 kg lebih ringan dari berat buah belimbing. Ibu nyatakan dalam G ini, soal C anak-anak, G sama dengan berat buah anggur. Bentuk aljabar dari G sama dengan ini 5 kg lebih ringan dari berat buah belimbing. Berarti tadi berat buah belimbingnya adalah T dikurang 2, selanjutnya dikurang dengan 5, berarti T dikurang 2 dikurang 5 sama dengan T dikurang 7. Soal D. Berat buah rambutan adalah 3 kg lebih berat dari berat buah anggur. Nih, R besar ini dinyatakan untuk berat buah rambutan, berarti R besar. Ini berat buah anggur, ini ditambah dengan 3 anak-anak, berarti berat buah anggur tadi T dikurang 7, dalam kurung T dikurang 7 ditambah 3 sama dengan T dikurang 7 ditambah 3 sama dengan T dikurang 4. Nih, untuk soal E, urutkan berat buah dari yang paling ringan hingga paling berat. Jelaskan cara kalian dalam menentukan urutannya. Bahas soal E. Urutan berat buah dari yang paling ringan hingga paling berat adalah anggur, ini T dikurang 7 beratnya, ini berat jeruk dikurang 7, rambutan T dikurang 4, belimbing T dikurang 2, selanjutnya jeruk, berat jeruk adalah T, dan yang paling berat adalah apel, ini beratnya adalah T ditambah 3. Cara menentukan urutannya adalah dengan berdasarkan kurang atau lebihnya berat buah tersebut dibandingkan dengan berat buah jeruk, atau kurang lebihnya dari nilai T. Lanjut ke soal F anak-anak. Jika berat buah jeruk adalah 3 kg, tentukan berat buah lainnya. Baik, berarti diketahui T sama dengan 3, berarti berat buah apel sama dengan T ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6 kg. B berat buah belimbing, berarti T dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1 kg. Selanjutnya G ini sama dengan T dikurang 7 sama dengan 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4 kg. Ini tidak mungkin anak-anak, kalau namanya berat bernilai negatif ini berarti tidak. Ini seharusnya ini kurang tepat. Selanjutnya untuk R-nya, rambutannya T dikurang 4 sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1 kg. Ini juga kurang tepat anak-anak, karena bendanya ada tetapi beratnya bernilai negatif, itu berarti ini tidak tepat untuk berat dari anggur dan juga rambutan. Kalau kita cermati anak-anak, kalau kita mensubstitusi ini T-nya nilainya 3, ini berarti kurang tepatnya ada di anggur atau rambutan. Ini ke soal G dulu ibu bahas. Berikan penjelasan mengenai jawaban kalian pada bagian F. Ketika nilai T disubstitusi dengan angka 3, maka untuk berat buah apel dan belimbing bernilai positif, sedangkan untuk berat buah anggur dan rambutan bernilai negatif, sehingga kurang tepat anak-anak.
Kalau misalkan saja karena di sini nih T dikurang 7, ini kalau untuk T-nya di sini nih 7 itu saja sudah 0. Misalkan saja T-nya ini angka 8 anak-anak. Jadi kalau misalkan Ibu memberi contoh saja T-nya sama dengan 8, maka A-nya bisa di sini 8 ditambah dengan 3 sama dengan 11. Selanjutnya B-nya sama dengan T dikurang 2, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya G-nya sama dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Selanjutnya R-nya sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Ini masih wajar anak-anak karena semuanya bernilai positif, tapi ini tadi karena T-nya nilainya 3, jadi ada yang tidak mungkin, yaitu ada yang bernilai negatif. Pada eksplorasi 4.5, kalian telah memodelkan suatu situasi menjadi bentuk aljabar dengan melibatkan banyak variabel sekaligus. Dalam permasalahan ini, variabel T digunakan sebagai pengganti suatu kuantitas yang tidak diketahui. Ketika kuantitas dari variabel T tersebut diketahui, maka variabel-variabel lain akan dapat kalian temukan dengan mudah. Setiap bentuk aljabar mempunyai arti tertentu sehingga tidak semua nilai dapat disubstitusikan menggantikan suatu variabel. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Seorang bayi bernama Linda memiliki tinggi badan LCM. Tulislah bentuk aljabar untuk menyatakan tinggi badan dari anggota keluarganya. Ibu bahas dari soal A. Endah, kakak perempuan dari Linda, memiliki tinggi badan 2 kali dari tinggi badan Linda. Ibu bahas, misalkan E besar ini, variabel E besar ada tinggi badan Endah, berarti bentuk aljabar dari E sama dengan 2 kali L anak-anak ini, 2 kali tinggi badan Linda sama dengan 2L. Lanjut soal B. Rizky, kakak laki-laki dari Linda, memiliki tinggi badan 13 cm, lebih tinggi dari tinggi badan Endah. Misalkan R besar adalah tinggi badan Rizky, berarti R besar sama dengan E ditambah 13, E ini tinggi badan Endah, sama dengan E tadi 2L, 2L ditambah 13 bentuk aljabarnya. Lanjut ke soal C. Ibunya Linda memiliki tinggi badan 30 cm, lebih pendek dari 4 kali dari tinggi badan Linda. Ibu bahas di sini untuk soal C. I menyatakan tinggi badan Ibu Linda, berarti I sama dengan 4L dikurang 30 anak-anak. Ke soal D. Ayahnya Linda memiliki tinggi badan 30 cm, lebih pendek dari 2 kali tinggi badan Rizky. Baik, A sama dengan tinggi badan ayah Linda, A sama dengan 2 kali tinggi badan Rizky dikurang 30, sama dengan tinggi badan Rizky tadi 2L ditambah 13, berarti 2 dikali 2L ditambah 13 dikurang 30 anak-anak. Kita kalikan, kita buka kurungnya, 2 kali 2L sama dengan 4L, ditambah ini 2 dikali 13 ini 26, selanjutnya dikurang 30. Berarti sama dengan 4L, 26 dikurang 30, minus 4, berarti dikurang 4. Lanjut ke soal E. Jika tinggi badan Linda adalah 48 cm, maka tentukan tinggi badan masing-masing anggota keluarga Linda. Baik, berarti diketahui L besar ada 48, tinggi badan Endah ini dalam E sama dengan 2L sama dengan 2 kali 48 sama dengan 96 cm. Tinggi badan Rizky R besar sama dengan 2L ditambah 13 sama dengan 2 kali 48 ditambah 13 sama dengan 96 ditambah 13 sama dengan 109 cm. I tinggi badan Ibu Linda berarti 4L dikurang 30 sama dengan 4 kali 48 dikurang 30 sama dengan 192 dikurang 30 sama dengan 162 cm. Selanjutnya tinggi badan ayah Linda 4L dikurang 4 sama dengan 4 kali 48 dikurang 4 sama dengan 192 dikurang 4 sama dengan 188 cm. Ke soal F, apakah jawaban pada bagian E masuk akal? Berikan alasan kalian. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Jawaban pada bagian E masuk akal karena tinggi badan
bayi Linda 48 cm ini wajar anak-anak. Tinggi badan anak-anak Indah dan Rizky 96 cm dan 109 cm ini juga wajar. Serta tinggi badan orang dewasa ibunya Linda dan ayahnya Linda yaitu 162 cm dan 188 cm ini juga wajar anak-anak, ini masuk akal. Permasalahan di atas mempunyai konstruksi kalimat yang lebih kompleks dan sekaligus melibatkan penggunaan banyak variabel. Kalian akan menemukan hal serupa pada permasalahan lainnya, sehingga harus sering melatih diri untuk menerjemahkan masalah ke bentuk matematis atau bentuk aljabar sebagai tahapan awal pemecahan masalah. Ayo berpikir kritis anak-anak, ayo kita coba teka-teki matematika sederhana. Ikutilah instruksi perhitungan berikut ini secara berurutan. Baik, langkah yang ke-1, pilihlah bilangan apapun secara acak. Ini ibu mengambil contoh bilangannya. Ini bilangannya adalah 7, misalkan saja. Ke langkah yang kedua, kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti 7 ini dikali 2 atau 2 kali 7, 7 dikalikan dengan 2, 14. Lanjut ke langkah yang ketiga, tambahkan dengan 6, berarti 14 ditambah dengan 6 sama dengan 20. Lanjut langkah yang keempat, bagilah dengan 2, berarti 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Lanjut ke langkah yang kelima, ini kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal, berarti 10 dikurang dengan 7 sama dengan 3. Nih. Selanjutnya langkah yang ke-6, ini catat bilangan yang kalian peroleh, bilangan itu adalah 3. Langkah ke-7, ulangi beberapa kali tahapan nomor 1 hingga 6 namun dengan bilangan awal yang berbeda. Baik, ibu akan memberi contoh anak-anak. Kita kembali ke langkah ke-1 anak-anak. Langkah ke-1 kita memilih bilangan, misalkan bilangan itu adalah 15, misalkan saja. Langkah kedua, ini kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti 15 dikali dengan 2 sama dengan 30. Nih. Lanjut ke langkah ketiga, tambahkan dengan 6, 30 ditambah dengan 6 sama dengan 36. Lanjut langkah keempat, bagilah dengan 2, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Lanjut ke langkah kelima, ini kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal, berarti 18 dikurang dengan 15 sama dengan 3. Langkah ke-6, ini catat bilangan yang kalian peroleh, bilangan yang diperoleh tetap sama yaitu 3. Nanti kalau anak-anak mengganti dengan bilangan lain, hasilnya juga tetap sama yaitu 3 anak-anak. Apakah kalian melihat suatu hasil yang unik? Ayo pecahkan rahasia teka-teki matematika ini dengan menggunakan bentuk aljabar, sifat-sifat, dan operasi aljabar. Baik, ibu bahas anak-anak. Baik, ibu bahas anak-anak. Misalkan saja ini, misalkan bilangan dinyatakan dalam X ini anak-anak, dalam variabel X. Misalkan saja ini kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti ini tulis 2 kali, ini saja 2 kali juga boleh, 2 kali X boleh, X kali 2 juga boleh, tambah dengan 6 berarti ditambah dengan 6. Ini selanjutnya bagilah dengan 2, ini berarti dalam kurung ini dibagi dengan 2. Ini selanjutnya kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal, berarti ini dalam kurung lagi. Selanjutnya ini dikurang dengan X. Ini catat bilangan yang kalian peroleh, berarti ini sama dengan, kita cermati, 2 dikali X sama dengan 2X. Selanjutnya ditambah dengan 6. Selanjutnya dibagi dengan 2, dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya dikurang dengan X. Nih, kalau kita cermati anak-anak, ini 2X tambah 6 dibagi 2, berarti bentuknya diubah menjadi seperti ini, 2X per 2 ditambah dengan 6 per 2 dikurang dengan X sama dengan ini 2X per 2, ini sama dengan X.
ditambah dengan 6/2 ini 3 dikurang dengan X. Hasilnya tentu saja X dikurang X0 tinggal 3. Berapapun nih bilangan yang kita pilih, nanti hasilnya akan sama dengan 3. Kalau kita ini dengan bentuk aljabar seperti ini, maka akan ketemu nilainya tetap 3. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.